Sampurasun sahabat Mekar. Perkenalkan, nama saya Undang Rusmayadi, jabatan pengawas ketenagakerjaan ahli muda pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan ini, saya akan memperagakan pilihan peragaan kompetensi pengawas ketenagakerjaan ahli muda. Yang pertama, peragaan pilihan 1 adalah menjelaskan kepada pimpinan ketua tim terkait rencana kerja pembinaan norma ketenagakerjaan teknis. Yang kedua, melakukan pemeriksaan khusus terhadap penerapan norma ketenagakerjaan. Pilihan ketiga, melakukan pemeriksaan saksi-saksi, tersangka atau ahli. Yang keempat, melaksanakan pembinaan norma ketenagakerjaan teknis lanjutan. Yang kelima, memberikan advokasi penyelesaian kasus norma ketenagakerjaan kepada pihak terkait. Keenam adalah pilihan wajib, yaitu penyuluhan netralitas ASN. Simak videonya. Saya mencoba memperagakan, menjelaskan kepada pimpinan atau ketua tim terkait rencana kerja pembinaan norma ketenagakerjaan teknis. Dalam peragaan ini kami melaporkan atau menyampaikan kepada pengampu di UPTD Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah 5. Berikut videonya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, Una. Duduk dan Kepala ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Kepala, saya mau menyampaikan terkait dengan pemeriksaan Pak. ya, Caranya kemungkinan akan dilaksanakan pada minggu kedua bulan ini, dan lokasi besarnya di Pangandaran Pak. Jadi kemungkinan kami meminta izin Bapak sekalian menyampaikan mungkin kriteria perusahaan seperti apa sih yang bukan dibina minggu depan ini gitu. ya, Jadi kalau melihat dari hasil penelaahan dari pihak lain Pak, ya. bahwa perusahaan tersebut adalah bukan perusahaan yang mikro kecil, tapi memang tenaga kerjanya lumayan banyak sih, semua orang lah. Kalau melihat dari profil WLKP tersebut, dan perusahaan ini bergerak dalam bidang peran. Karena itu barangkali nanti yang direncanakan untuk dibinanya itu mungkin yang dasar-dasar dulu lah, pengupahan, hubungan kerja seperti itu Pak, yang mungkin yang akan disampaikan ke teman-teman pengusaha di sana. Mudah-mudahan sih teman-teman pengusaha juga dapat menerima kami, dan ini juga merupakan upaya kita lah untuk membina teman-teman perusahaan di sana agar memahami terkait peraturan undang-undangan yang berlaku sekarang di Indonesia ini, sehingga hubungan kerja dan faktor yang lainnya menjadi lebih kondusif di sana Pak. Seperti itu barangkali Pak. Jadi mohon arahannya seperti apa gitu. Harusnya saya dengan tim barangkali nanti, karena mungkin ada satu tim lah berdua gitu dengan teman saya gitu. Kalau ini pembinaan teknis mungkin ya. Yang teknis betul Pak, betul ya. Nanti dimaksimalkan aja pembinaannya terhadap perusahaan biar tadi perusahaan mengerti. Ketika pembinaan teknis kan perusahaan harus lebih paham apa yang harus diterapkan di perusahaan mereka, sehingga diharapkan tidak ada pelanggaran norma ketenagakerjaan dengan pembinaan ini. Baik Pak, terima kasih atas arahannya. Mungkin saya bikin sekalian izin nanti di minggu depan kami akan melakukan secara langsung. Boleh. Terima kasih Pak, sudah waktunya. Semangat. Pada bagian ini saya akan mencoba memperagakan bagaimana cara melakukan pemeriksaan khusus terhadap penerapan norma ketenagakerjaan. Berikut videonya. Jadi perkenalannya ya. Iya. Kami berdua ditugaskan oleh kami dari kami terus
keperluannya barangkali belum clear ya, kami menerima pengaduan pengaduan di lapor Menaker. melalui lapor Menaker, dan itu diklarifikasi kepada kami. Kami ingin mengkonfirmasi terkait dengan hal itu. Jadi mungkin lebih jelasnya kita bisa diskusi lah. Didesain aja ya Pak ya? Ya, jadi seperti apa sih kondisi yang sebenarnya kan begitu. Dan dalam pengaduan itu ada beberapa hal yang memang perlu ingin dikali keterangannya. Makanya mungkin selengkapnya Pak Kevin juga bisa namakan ya. Tuh, Nah, Kevin. siap. Iya. Atau jabatannya apa? Ya, boleh. Izin memperkenalkan diri ya Pak ya. Kebetulan untuk nama saya Fitri sebagai store manager di sini. Dan untuk posisi saat ini Pak, kebetulan saya baru ya Pak ya, baru 4 bulan di sini. Fitri ya? Iya, Fitri apa namanya? Fitri aja Pak. Gak apa-apa. Oh, sama nama jangan aja. Ganti. Novianti. Manajemen timnya Pak ya. Manajemen tim, leadership, mengawasi paling Pak, sama coaching. Manajemen tim. Terus apa lagi tadi? Leadership, mengawasi sama coaching. Mengawasi ya. Ya. Untuk ke timnas saya kurang tahu ya Pak ya. Nggak tahu ya. Karena udah dikasih tahu gitu dari HR-nya si gaji per manpower itu berapa gitu. Masya Allah. Jadi cuman gaji personal aja Pak. Gaji masing-masing aja. Kalau kedudukan toko ini cabang atau seperti apa? Kedudukan Pak. Iya, cabang. Khususnya di Cabang ya? Oh iya, cabang. Pusatnya di kasar di BKR. Jadi seluruh Sama kebijakan- kayak kantornya seluruh kebijakan ada di ada di kasih, Pusatnya ada di ada di kasih. Sik. Kita ada cuman Pas mesin di sini ada cuman harus di tahunnya. Nah, adanya kebijakan BPJS itu pas saya setelah 2 bulan dari sini Pak, berarti 2 bulan kemarin ya baru ada kebijakan diadakan BPJS itu untuk karyawan yang 1 tahun yang udah. oh jadi yang 1 tahun ke atas masa kerjanya. Masa Ya. kerjanya, gitu. Jadi kalau yang 1 tahun ke bawah itu belum belum atau tidak? Belum kali ya? Belum. BPJS BPJS kesehatan sama tenaga kerjaan Iya, dua-duanya. dua-duanya Pak. Dua-duanya dikasih ya. Itu mah kayak audit lagi Pak. Jadi kayak semuanya tiap hari. Jadi ngerekrut siapa kemarin? HR, jadi HRD. Oh, HR iya. Atau ada sini dokumen yang kami minta lah di sini. Kan nggak mungkin lah ya karena di compare dari jabatan itu kan hanya Operasional. Itu nanti kau sampaikan ke pimpinan di organisasi, dan ya tadi sudah sampaikan apa yang Pak Kevin bahwa kami berencana untuk menggali di dalam. Oh iya. Itu sih. Terus kalau upah gimana di sini? Insya Allah kalau ada halangannya kita akan hari Senin ya, Ya, tanggal berapa ya? tanggal 20 berapa? 27 ya? Jadi mau tidak ada Dan tadi pertama ini barangkali nanti kalian di pada HRD ataupun GM atau Iya. atau siapapun lah yang nanti yang menjadi perwakilan dari Iya. perusahaan ya. Karena mungkin cuma kita ingin tahu seperti apa sih sebetulnya yang memang real di lapangan seperti apa, dan memang di pengaduan itu mengarah ke beberapa hal yang termasuk upah sama kegiatan BPJS. karena yang untuk hal itu kan pernah ya, dan itu sudah selesaikan ya, sudah selesai. Yang lainnya itu kali ya. Itu paling. Saya minta tanda tangan Ibu paling di sini. Iya boleh. Cap kalau ada. Dicek juga boleh. Nah, ini kan nama. Nomornya. Ya, nanti saya. Selamat sore, Pak Hajar.
terima kasih atas undangan pemerintah ini terkait dengan ya jadi menurut kami pajak sudah tahu kira-kira apa ya nanti kita sampaikan terkait dengan pemeriksaan kelengkapan proses penyidikan di kerjaan yang dilakukan oleh kami. Karena itu mungkin pajak ada nomor kata ini pajak. Pak Ajat, jenis kelamin laki-laki pajak ya, dan alamat bla bla bla. Ya, terima kasih pajak. Pajak bersedia diambil keterangan pajak. Sedia. Ya, terima kasih kehadirannya. Mungkin akan saya sampaikan dulu mengapa pajak saya ambil untuk dimintai keterangan dari saksi terkait kasus yang kami tangani. Pajak bahwa kasus yang kami tangani adalah terkait dengan kasus itu kami ingin menggali keterangan dari Pak terkait dengan apa yang sudah dikenal kami. Pak Ajat sudah berapa lama kerja di perusahaan tersebut? Kurang lebih 2 tahun. 2 tahun Pak Ajat ya. Jadi sejak tahun 2024 ya. Pak Ajat posisi bekerjanya di bagian apa Pak Ajat? Berarti Pak Ajat bertanggung jawab langsung ke manajer langsung Pak. Jadi perintah-perintah dari manajer personal dia langsung ke Pak Ajat ya. Jadi yang memberikan perintah terkait dengan laporan dan segala sesuatunya ditangani oleh Pak Ajat atas perintah dari manajer Pak Ajat ya. Ya Pak Ajat barangkali nanti akan kami coba gali keterangan bagaimana sih proses pekerjaan yang dilakukan oleh Pak Ajat sehingga ternyata di perusahaan tersebut belum melaporkan terkait dengan wajib lapor tentang kerjaan. Itu barangkali Pak Ajat diceritakan kerjaan sehari-hari yang memang biasa dilakukan Pak Ajat ya. Akan Pak Ajat ceritakan. Baik Pak Ajat, terima kasih ya sudah menceritakan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Ajat dalam kerjaan sehari-hari sehingga kalau dapat saya simpulkan bahwa dulu Pak Ajat ya, apa yang sudah disampaikan ini tidak ada tekanan dari siapapun Pak Ajat ya. Tidak ada. Terima kasih Pak Ajat. Mungkin nanti akan saya sampaikan sebelum Pak Ajat mohon bersedia untuk dilakukan. Pak Ajat dalam keadaan sehat walafiat saya tidak ada tekanan dari siapapun Pak Ajat ya. Mohon berita acara ini kita lakukan sebagai bukti dokumen untuk penanganan kasus yang kami tangani. Oleh karena itu Pak Ajat nanti tolong baca dulu sebelum diterangani. Kalau dengan Pak Ajat sudah merasa setuju silahkan menandatangan atau bukan penandatangan yang akan disampaikan di tempat kembali. Silahkan Pak Ajat. Baik Pak Ajat, terima kasih ya atas bantuannya dan kesediaannya untuk diambil tangan. Mudah-mudahan ini menjadi terang terkait dengan kasus yang sedang ditangani. Baik Pak Ajat, coba saya bacakan ulang
apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ajat terkait dengan pengambilan keterangan. Pak Ajat, nama Ajat Sudrajat, tempat tanggal lahir, alamat, agama Islam, betul Pak Ajat ya? Betul. Keterangan ini sudah tertangani tanggal 18 Juli 2026 ya. Terima kasih Pak Ajat, untuk mohon kesediaan itu untuk keterangannya. Sampai Pak Ajat. Ya, mohon saja. Terima kasih Bapak Ibu sudah menerima kami. Perkenalkan, saya Udang Kusmayadi. Saya Pengawas Pekerjaan Umum. Dalam kesempatan pembinaan ini, kiranya Bapak Ibu dapat menerima kami sebagai upaya tugas dan fungsi kami Pak dalam hal pembinaan terhadap badan usaha di tempat Bapak gitu Pak. Ini adalah surat tugas kami Pak. Kebetulan kami seorang pimpinan untuk melaksanakan pembinaan di perusahaan Bapak. Pada kesempatan kali ini mungkin saya akan mensosialisasikan terkait norma perlindungan upah di tempat kerja Bapak atau di perusahaan Bapak. Jadi mengapa upah ini menjadi concern kami dalam melakukan pembinaan ke setiap badan usaha, baik kecil, mikro, menengah ataupun besar. Hal ini mungkin Bapak Ibu diharapkan mampu memahami tentang peraturan pengupahan, ketentuan-ketentuan yang terkait dengan norma pengupahan ini. Jadi mengapa upah itu perlu diatur? Karena upah itu merupakan hak atau yang harus diperoleh oleh pekerja, sedangkan bagi pengusaha adalah itu kewajiban harus dipenuhi oleh si pengusaha terhadap pekerjanya. Seperti itu barangkali yang perlu dipahami oleh Bapak Ibu semuanya. Kebijakan pengaturan upah ini merupakan peraturan pelaksana turunan Undang-Undang Cipta Kerja yang termaktub dalam PP nomor 36 tahun 2021, hingga aturan ini telah mengalami perubahan melalui PP nomor 51 tahun 2023 dan PP nomor 49 tahun 2025. Sebenarnya apa sih definisi upah itu? Jadi upah itu adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada buruh atau pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan. Termasuk di situ komponennya ada tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Berdasarkan itu, upah terbagi berbagai macam. Yang pertama adalah upah satuan waktu yang dihitung per jam, per hari, atau per bulan. Dan juga dihitung berdasarkan satuan hasil. Itu disesuaikan dengan hasil pekerjaan yang telah disepakati tentunya antara si pemberi kerja dengan si penerima kerja. Dan untuk satuan hasil besaran upahnya itu disesuaikan dengan kesepakatan dan upah dirata-ratakan untuk 12 bulan terakhir. Terkait dengan fenomena yang banyak terjadi di lapangan, mulai pengaduan masyarakat atau yang mengatasnamakan serikat kerja, ini terkait dengan banyaknya perusahaan yang membayar upah di bawah UMR. Bagaimana saya sebagai pengawas memandang fenomena tersebut? Pengawas ketenagakerjaan tentunya akan berpedoman kepada peraturan pemerintah
yang ada. Terkait dengan itu, pengawas akan melihat seperti apa dulu kondisi perusahaan yang ada di tempat yang diadukan tersebut. Apakah itu perusahaan besar, menengah, kecil, atau mikro. Karena tidak semua perusahaan harus menetapkan kebijakan pengupahannya berdasarkan dengan upah minimum kabupaten atau kota. Tapi ada mekanisme lain yang diatur bahwa untuk perusahaan yang mikro atau kecil itu mendapat pengecualian. Oleh karena itu, kami memandang kebijakan pengupahan ini harus berdasarkan apakah di lapangan seperti apa kondisi perusahaan tersebut. Ke dalam pasal 36 PP 36 tahun 2021 pada ayat 1 itu mengatakan bahwa bagi usaha mikro dan usaha kecil itu dikecualikan, dan tentunya juga ada syarat-syarat tertentu sebagaimana yang tertuang dalam pasal 36 ayat 2. Upah pada usaha mikro dan usaha kecil itu ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pekerja di perusahaan dengan mematuhi ketentuan-ketentuan. Yang pertama adalah paling sedikit sebesar 50% dari rata-rata konsumsi masyarakat tingkat provinsi. Dan juga yang perlu dilihat adalah nilai upah yang disepakati paling sedikit 25% di atas garis kemiskinan di tingkat provinsi. Demikian Ibu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan pembinaan ini. Mudah-mudahan dalam pembinaan ini dapat memberikan gambaran agar Bapak Ibu mengetahui tentang kebijakan pengupahan di Indonesia. Dan harapannya tentunya Bapak Ibu semuanya sebagai pengusaha dan pekerja akan memahami dan mematuhi ketentuan bagaimana yang telah diatur oleh undang-undang dan peraturan pemerintah. Kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau perlu dikonsultasikan, silakan hubungi kami di kantor UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan 2005 dengan segan-segan Bapak Ibu ya. Jangan memang perlu, silakan untuk berkonsultasi dengan kami. Terima kasih atas kesempatannya. Barangkali mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menjalankan usahanya dengan lancar, aman, tanpa gejolak apapun, dan juga bagi Bapak Ibu sebagai kerja mendapatkan imbalan yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya mencoba melakukan peragaan jenjang ahli madya, yaitu memperagakan cara memberikan advokasi penyelesaian kasus norma ketenagakerjaan kepada pihak terkait. Dalam hal ini adalah jenjang yang di bawahnya, yaitu jenjang ahli pertama. Berikut videonya. Terima kasih Bu Lutfi atas laporannya yang disampaikan. Memang betul apa yang sudah disampaikan oleh Bu Lutfi tadi, dan bisa terima laporannya. Jadi begini Bu Lutfi, sebaiknya memang nanti si pihak pengadunya tolong diberitahu untuk segera menyampaikan pernyataan bahwa kasus ini sudah selesai lah gitu. Ya, nanti kita follow up oleh pimpinan bahwa penyelesaian kasus ini kita anggap selesai. Dan seterusnya kita akan sampaikan kepada pimpinan di atasnya lagi, mungkin Kepala Dinas, bahwa ternyata hasil pengawasan kita bahwa si pihak perusahaan beritikan baik dapat menyelesaikan kasus tersebut. Nah, karena itu merupakan achievement buat kita lah, jadi bahwa pengawas ketenagakerjaan betul-betul menyelesaikan apa yang sudah dilaporkan oleh pengadu itu.
Dan ini juga nanti dari kami PTD akan melayangkan surat pemberitahuan juga kepada si Pak Madu bahwa kasus ini akan selesai. Nah, itu menjadi bahan pertimbangan pimpinan juga untuk melaporkan kepada pimpinan di atasnya. Dan untuk Ibu Lutfi barangkali nanti tolong dokumen-dokumennya itu disiapkan sebagai bahan untuk proses penyelesaian kasus ini. Itu saja barangkali ya. Pendukung, terima kasih laporannya. Mudah-mudahan menjadi pertanda baik buat si pengadu bahwa kasusnya sudah diselesaikan. Dan hak-haknya juga terpenuhi semua ya Pak. Siap. Terima kasih Bu Lutfi. Terima kasih Pak. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya mencoba memaparkan paparan terkait dengan netralitas aparatur sipil negara atau yang sering kita singkat yaitu ASN. Jadi apa sih yang dimaksud dengan netralitas ASN? Netralitas ASN adalah ASN yang tidak berpihak kepada kepentingan politik praktis dan tetap menjalankan tugas secara profesional. Bagi ASN, netralitas merupakan prinsip yang penting untuk menjaga pelayanan publik tetap adil dan tidak diskriminatif. Walaupun seperti itu, ASN tetap memiliki hak politik sebagai warga negara sesuai peraturan, tetapi dalam kedudukan sebagai ASN wajib menjaga netralitas. Netralitas berarti tidak menggunakan jabatan, kewenangan, fasilitas negara, atau pengaruh birokrasi untuk kepentingan politik praktis. Profesional ASN harus tetap terjaga sebelum, selama, dan setelah tahapan pemilu atau pemilihan umum. Sekarang, seperti apakah perilaku ASN yang netral itu? Yang pertama adalah tidak berpihak, tidak menyalahkan gunakan jabatan, profesional, adil dalam pelayanan, serta mungkin kita harus bijak di media sosial. Tentunya sebagai aparatur sipil negara pengawas ketenagakerjaan, apabila kita tidak bisa menjaga netralitas akan berkonsekuensi hukum. Yang pertama adalah hukuman disiplin sebagaimana PP 94 tahun 2021. Untuk pelanggaran disiplin PNS, hukuman yang dapat berupa hukuman disiplin ringan, bisa sedang, atau berat sesuai tingkat pelanggaran. Dan kedua adalah sanksi moral atau kode etik. Untuk pelanggaran kode etik dapat dijatuhkan sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup atau terbuka sesuai ketentuan yang berlaku. Yang ketiga adalah konsekuensi hukum lainnya. Dalam kondisi tertentu, perbuatan juga dapat berimplikasi pada proses penegakan hukum lain apabila memenuhi unsur pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pemilu atau hukum-hukum lainnya. Oleh karena itu, mari kita jaga netralitas kita sebagai pengawas ketenagakerjaan dalam melayani masyarakat yang lebih baik, lebih cepat, transparan, dan menghindari konflik kepentingan dari berbagai hal. Pengawas hebat, Jabar istimewa. Hatur nuhun.